Shalom saudaraku, penyakit hati adalah sebuah penyakit yang sumber dari segala penyakit. Di dalam daily devotion kali ini saya akan berbicara tentang iri hati. Dalam sejarah umat manusia, penyakit hati ini yang memulai kejahatan manusia. Kita tahu kisah Kain dan Habel di dalam Kejadian 4. Kain membunuh adiknya si Habel karena iri persembahannya tidak diterima. Jadi sejarah kejahatan umat manusia sampai terjadinya pembunuhan terhadap Habel gara-gara iri hati. Zaman sekarang, kalau untuk mencegah penularan suatu penyakit, kita akan melakukan yang namanya vaksin atau imunisasi. Vaksin berasal dari virus penyebab penyakit yang dilemahkan. Nah, hari ini kita akan buat vaksin dari penyakit yang namanya iri hati. Iri hati kosakatanya adalah iri. Mari kita buat vaksinnya untuk bagaimana mencegah supaya iri itu tidak ada di dalam diri kita. Huruf I yang pertama. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saudaraku, iri hati biasanya muncul dari orang-orang yang kekurangan kasih sayang. Ya, bagaimana seseorang yang tidak ada cinta di dalam dirinya melihat orang lain senang, melihat orang lain berhasil, timbul di dalam dirinya adalah iri. Kekurangan kasih sayang menyebabkan orang-orang menjadi mudah iri. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita loh. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ngapain kita iri? Kita punya Allah yang mengasihi kita. Bayangin, orang lain kasih di dalam hidup di dunia ini, apa yang dikorbankan oleh setiap orang kepada orang yang dikasihinya? Memberikan rumah mewah, memberikan kapal pesiar, memberikan jet pribadi, atau apa? Uang bermiliar-miliar. Tetapi di sini Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Ngapain kita harus iri dengan orang lain? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, R. Rencana Tuhan indah untuk kita. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Iri hati muncul ketika kita merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita. Ya, mungkin secara materi, secara fisik mungkin lebih tampan, lebih tinggi, lebih kelihatan punya karisma, bakatnya mungkin dia lebih hebat main gitar, dia lebih hebat menyanyi dari kita. Itu timbul di dalam diri kita iri. Tapi ingat saudara, janji Tuhan adalah Allah tahu rancangannya yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Dia akan memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Janji itu apakah kurang dalam kehidupan kita? Kita gak usah melihat orang lain yang punya melebihi apa yang kita punya. Kita syukuri apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Tuhan Yesus. Dia yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan setiap rancangannya adalah indah pada waktunya. Yang ketiga, I. Ikut Yesus. Ikut Yesus patokannya bukan sekedar rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tetapi ikut Yesus adalah menghidupi semua ajaran Yesus dalam dunia ini. Di dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, marilah kita mencegah iri hati ini dengan meyakinkan diri kita atau hati kita bahwa Allah mengasihi kita.
Allah punya rencana yang indah buat kita. Tetap ikut Yesus dengan pemahaman yang benar bagaimana mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.